Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Caya Putri, saya dari kelas 10-1, dan di sini saya akan membuat video pengajaran mengenai beberapa materi matematika. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menentukan pemfaktoran dan akar-akar dari persamaan kuadrat. Pertama, di sini ada x kuadrat min 3x min 4. Nah, untuk menentukan faktor-faktor dari persamaan tersebut, kita harus tahu bahwa bilangan apa yang dikalikan apa hasilnya min 4 dan bilangan apa yang ditambah apa hasilnya min 3. Nah, kita ketahui bahwa perkalian hasilnya min 4 yaitu antara 4 dikali 1 atau 1 kali 4. Nah, kita buat kurung 2 seperti ini dahulu. Lalu, kita masukkan x dan x terlebih dahulu karena x kali x kuadrat. Lalu, kita masukkan 4 dan 1 di sini. Nah, untuk tandanya, kita perhatikan yang bagian tengah kanan dan bagian tengah min, maka kita pilih bilang angka yang paling besar untuk tandanya min. Jadi, x min 4 dan angka yang paling kecil itu plus x plus 1. Kita buktikan, yaitu min 4 dikali x min 4x, x dikali 1 sama dengan 1x atau x. Kita tambahkan min 4x tambah x sama dengan min 3x. Nah, ini min 3x sama dengan hasil ini, maka pemfaktorannya sesuai. Jadi kita dapat pemfaktorannya x min 4 dan x plus 1. Lalu menentukan akar-akarnya, kita tulis dari pemfaktoran yang telah kita buat. X min 4 sama dengan 0. X min 4 pindah ruas jadi 4. X plus 1 sama dengan 0. 1. X sama dengan min 1. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal dari pemfaktoran. Pertama, di sini ada persamaan kuadrat x kuadrat min 7x ditambah 10. Nah, untuk mencari faktor-faktornya, kita harus tahu bahwa bilangan apa yang dikalikan apa hasilnya 10 dan bilangan apa yang dijumlahkan hasilnya min 7. Nah, untuk itu kita fokus pada angka belakang ini untuk mencari perkalian. Kita buat seperti ini. Perkalian 10 itu bisa 1 dikali 10, 2 dikali 5, 5 kali 2, atau 10 kali 1. Nah, kita mencari jumlahnya yang 7, karena yang tengah ini adalah hasil dari penjumlahan, yaitu antara ini dan ini kan. Nah, kita tulis yang ini. Bisa pakai ini, bisa pakai ini, saya pakai yang ini. Tulis di sini 5, di sini 2. Untuk tandanya, kita perhatikan pada bagian yang belakang terlebih dahulu. Tanda ini plus, maka perkalian bisa saja sama-sama plus atau sama-sama min. Tapi kita lihat bilangan yang di tengah dulu. Karena bilangan tengah ini min, maka hasil penjumlahan juga pasti sini min, sini min. Karena min 5 dikali min 2 sama dengan 10, min 5 ditambah min 2 sama dengan min 7. Kita buktikan, min 5 dikali x, min 5x. X dikali min 2 sama dengan min 2x. Kita jumlahkan, min 5x ditambah min 2x sama dengan min 7x. Sama, maka pemfaktoran ini sesuai. Lalu kita cari akar-akarnya. Untuk mencari akar-akarnya, kita hanya tinggal tulis dari pemfaktoran yang telah kita cari. Pertama, kita tulis x min 5 dari pemfaktoran yang ini sama dengan 0. X sama dengan min 5 pindah jadi 5. Kita tulis yang ini, x min 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2 pindah jadi 2. Maka akar-akarnya adalah 5 dan 2. Selanjutnya ada persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x min 28. Nah, seperti tadi, yang pertama kita harus fokus pada bilangan yang terakhir ini untuk mencari perkalian. Kita cari bahwa 28 itu bisa 1 dikali 28, 2 dikali 14, 4 dikali 7, dan 7 dikali 4. Kita buat kurung terlebih dahulu.
Lalu kita tulis X di sini dan X di sini karena X kali X sama dengan X kuadrat. Nah, karena yang di sini ya min, di sini ya plus, maka kita harus mencari bilangan yang lebih besar untuk agar dia hasilnya menjadi 3x. Maka saya memilih ini. Di sini tulis min 4, tulis plus 7. 7 dikali min 4 sama dengan min 28. 7 ditambah min 4, hasilnya 3. Kita buktikan 7 dikali X sama dengan 7X. X dikali min 4 sama dengan min 4X. Jumlahkan 7X ditambah min 4X dengan 3X. Sesuai, maka akar ini betul. Lalu kita cari akar-akarnya dari pemfaktoran yang telah kita buat. Pertama kita tulis, X plus 7 sama dengan 0. X sama dengan 7 pindah jadi min 7. Kedua, X min 4 sama dengan 0. X sama dengan min 4 pindah jadi 4. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang diskriminan. Pertama, diskriminan itu berfungsi dalam mengidentifikasi akar-akar persamaan kuadrat. Diskriminan diberi simbol D, dan besaran diskriminan ditentukan dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Identifikasi akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan diskriminan sebagai berikut. Yang pertama, jika D lebih besar daripada 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Kedua, jika D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Yang ketiga, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar kembar. Nah, berikut contohnya. Tulis jenis akar fungsi kuadrat di bawah ini menggunakan diskriminan. Kemudian tentukan akar-akarnya. Yang pertama ada 2x kuadrat ditambah 2x min 4. Yang kedua ada x kuadrat min x tambah 2. Yang ketiga ada 2x kuadrat min 4x tambah 2. Kita tahu bahwa bentuk umum fungsi kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Maka a-nya kita ketahui 2, b-nya 2, c-nya min 4. Nah, kita masukkan ke dalam rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya kita ganti dengan angka 2, 4, A-nya ganti dengan angka 2, C-nya ganti dengan angka min 4. Lalu kita jumlahkan 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 kali min 4. Min 32, min sama min ketemu jadi plus, jadi 4 tambah 32 sama dengan 36. 36 lebih besar dari 0, berarti fungsi kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda, seperti identifikasi berikut. Akar real yang berbeda. Nah, untuk membuktikannya, kita membuat faktorisasi seperti pada pembahasan sebelumnya. Yang pertama, tulis 2x di sini dan x di sini karena 2x kali x sama dengan x kuadrat. Lalu cari bilangan yang dikalikan hasilnya min 4 dan ditambah hasil 2, yaitu min 2 dan plus 2. Karena min 2 dikali 2 sama dengan min 4 dan min 2 sama dengan 2x. Lalu cari akar-akarnya. 2x min 2 sama dengan 0, 2x sama dengan 2. X sama dengan 2 per 2, yang ini pindahin ke bawah jadi 1. Juga X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan 2 pindah ruas jadi min 2. Jadi akar-akar adalah 1 dan min 2. Selanjutnya, ada X kuadrat min X tambah 2. Masukkan ke dalam rumus diskriminan, D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan B-nya ganti dengan angka min 1, karena ini kita dapat B-nya min 1 di sini ya. Lalu 4, A-nya 1, C-nya 2. Jumlahkan min 1 pangkat 2, 1. 4 kali 1, 4. 4 kali 2,
min 8. Jadi 1 min 8 sama dengan min 7. Min 7 lebih kecil daripada 0. Berarti fungsi kuadrat tidak memiliki akar real. Seperti pada pembahasan ini tidak mempunyai akar real jika diskriminan lebih kecil dari 0. Maka akar-akarnya tidak ada dan tidak usah dicari. Dan yang ketiga ada 2x kuadrat min 4x tambah 2. Masukkan ke dalam rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya ganti jadi min 4. 4A-nya jadi 2. C-nya jadi 2. D sama dengan min 4 kuadrat min 4 kali 2 kali 2. Min 4 kuadrat hasilnya 16. 4 kali 2 8, 8 kali 2, 16, min 16. 16, min 16 sama dengan 0. Berarti fungsi kuadrat memiliki akar kembar. Seperti pada pembahasan ini. Jika diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar kembar. Perhatikan. Ini akar-akarnya, kita cari. 2x kuadrat min 4x tambah 2. Tulis dulu 2x sama x, karena 2x kali x sama dengan 2x kuadrat. Lalu cari bilangan jika dikalikan hasilnya 2, jika ditambah hasilnya min 4. Lalu min 2 dan min 1. Cari akar-akarnya 2x min 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 2. X sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1 pindah ruas jadi 1. Kesimpulannya akarnya sama-sama 1 atau memiliki akar kembar karena sama-sama 1. Seperti pembahasan ini, jika D sama dengan 0 maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar kembar. Mempunyai akar kembar. Berikut saya mempunyai satu contoh soal diskriminan dan saya akan mencoba mengerjakannya sambil membahas soal tersebut. Pertama-tama kita mencari A, B, dan juga C. Karena kita tahu bahwa rumus umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C, maka AX-nya yaitu ini yang berkuadrat 2, maka A-nya adalah 1, A sama dengan 1, B-nya yang variabel X yaitu min 10, C-nya yaitu yang tidak mempunyai variabel 21. Lalu kita masukkan ke dalam rumus diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya min 10, masukkan min kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 21. Min 10 dikali dipangkatkan dengan 2 itu 100. 4 kali 1 4. 4 kali 21 84. 100 dikurang 84 sama dengan 16. Maka D lebih besar daripada 0. Berarti mempunyai 2 akar. Lalu kita cari akar-akarnya. Akar. Kita tulis faktornya terlebih dahulu. Kita buat 2 kurung seperti ini. Di sini taruh X. Ini taruh X, karena X kali X sama dengan X kuadrat. Lalu kita cari bilangan yang dikalikan. Hasilnya 21, yang ditambah hasilnya 10. Yaitu min 7 dan min 3. Karena min 7 dikali min 3 sama dengan 21, dan min 7 ditambah min 3 sama dengan min 10. Lalu kita tulis akarnya di sini. X min 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 7 pindah ruas jadi 7. X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Maka akar-akarnya adalah 7 dan 3. Yaitu dia mempunyai 2 akar yang berbeda.
Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Nah, yaitu untuk menjumlahkan X1 dengan X2, yaitu rumusnya min B per A untuk penjumlahan. Dan untuk perkalian X1 dan X2, yaitu C per A untuk rumus perkalian. Nah, di sini saya tambahkan, jika ada pengurangan akar, yaitu X1 dikurang X2, maka rumusnya yaitu akar diskriminan per A untuk rumus pengurangan, dan diskriminan ini nanti pakai rumus ini yang B kuadrat min 4AC. Nah, di sini ada contoh soal. Pada persamaan kuadrat berikut, X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Tentukan A. Akar-akar persamaan kuadrat tersebut menggunakan pemfaktoran. B. Tentukan jumlah akar-akarnya. C. Tentukan hasil perkalian akar-akarnya. D. Tentukan jumlah akar-akarnya menggunakan rumus penjumlahan akar. E. Tentukan hasil kali akar-akarnya menggunakan rumus perkalian akar. Nah, pertama, yaitu instruksinya membuat pemfaktoran. Cara pemfaktoran. Jadi kita buat kurung 2 seperti tadi, lalu kita tulis X dengan X untuk jadi X kuadrat. Lalu kita cari bilangan yang dikalikan hasilnya 2 dan dijumlah hasilnya min 3, yaitu min 2 dan min 1. Karena min 2 dikali min 1 sama dengan 2, min 2 ditambah min 1 sama dengan min 3. Nah, kita cari akar-akarnya X min 2 sama dengan 0, X1 sama dengan 2. Min 2-nya pindah ruas. X min 1 sama dengan 0, X2 sama dengan min 1 pindah ruas jadi 1. Lalu tentukan jumlah akar-akarnya. Nah, X1 tambah X2 kita masukkan yang telah kita dapat akar tadi. X1-nya 2, X2-nya 1, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Tentukan hasil perkalian akar-akarnya. X1 dikali X2, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, tentukan jumlah akar-akarnya menggunakan rumus penjumlahan akar. Nah, kita tahu tadi rumus penjumlahan akar yaitu pakai min B per A. Nah, kita cari A dan B-nya, yaitu A-nya 1, B-nya min 3, dan C-nya 2. Lalu X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kita masukkan min B-nya min 3, maka dikasih kurung min 3 per A-nya 1 dengan, karena ini min sama min jadi plus, maka 3 per 1 sama dengan 3. Tentukan hasil kali akar-akarnya menggunakan rumus perkalian akar, yaitu X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Kita cari A, B dengan C-nya. A-nya 1, B-nya min 3, C-nya 2. Maka X1 dikali X2 sama dengan C per A, sama dengan C-nya 2, A-nya 1, maka 2. Jika kalian perhatikan bahwa jika kalian mencari pemfaktoran manual dengan pemfaktoran rumus, hasilnya sama saja, yakni sama-sama 3 dan 2. Ini juga 3 dan 2. Maka cara yang lebih mudah adalah menggunakan rumus seperti itu. Di sini saya akan mencoba mengerjakan contoh soal sambil membahasnya. Ini ada persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat plus X min 3 sama dengan 0. Maka kita cari A, B dengan C-nya terlebih dahulu. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan min 3. Nah, lalu kita cari pertambahan dari akar-akar tersebut, yaitu X1 plus X2. Sama dengan, kita langsung pakai rumus saja, tidak usah memfaktorkan menggunakan kurung tutup seperti yang pembahasan sebelumnya, yaitu pakai rumus min B per A. Langsung masukkan B-nya berapa? 1. Min 1 per A-nya 1. Min 1 per 1 sama dengan min 1. Lalu untuk perkaliannya yaitu X1 dikali X2. Nah, rumusnya yaitu C per A. C-nya tulis min 3, A-nya 1. Min 3 per 1 sama dengan min 3. Maka untuk penjumlahan dari akar-akar, X kuadrat plus X min 3 sama dengan 0 adalah min 1, dan untuk perkaliannya adalah min 3. Selanjutnya ada soal yang kedua, yaitu 3X kuadrat ditambah 2X min 3 sama dengan 0. Nah, seperti tadi kita tulis A, B dengan C-nya terlebih dahulu. A-nya yaitu 3, B-nya yaitu 2, C-nya itu min 3. Tulis X1 plus X2 sama dengan
min B per A. B-nya itu 2, min 2 per A-nya 3. Maka jawabannya min 2 per 3 karena sudah tidak bisa dikecilkan lagi. Itu X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya masukin min 3 per A-nya 3. Min 3 per 3 sama dengan min 1. Maka penjumlahan dan perkalian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0 ialah min 2 per 3 dan min 1. Lalu saya akan membahas tentang membentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Jadi jika akar-akarnya sudah diketahui, kita dapat membuat persamaan kuadrat menggunakan rumus ini. X kuadrat min X1 plus X2. X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Contohnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 1 per 3. Kita masukkan rumus persamaan kuadratnya X2 min X1 plus X2, X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. X2, X1-nya ganti dengan 2, X2-nya ganti dengan 1 per 3, X plus X1 dikali X2, maka 2 dikali 1 per 3 sama dengan 0. X2 min, ini disamakan penyebutnya. Untuk disamakan penyebutnya, maka di sini 3, maka di atasnya kali 3, maka 3 kali 2, 6. 6 plus 1, 6 plus 1, 7 per 3. Ini juga disamakan penyebutnya, jadi 2 per 3 sama dengan 0. Setelah itu, min dikali 7 per 3 sama dengan min 7 per 3 X tambah 2 per 3 sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan pecahannya, dikalikan semua dengan 3. Maka X kuadrat dikalikan dengan 3, yaitu 3X kuadrat. Dan min 7 per 3X dikalikan dengan min 7X. 2 per 3 dikalikan 3 sama dengan 2. Maka persamaan kuadratnya yaitu 3X kuadrat min 7X plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini saya akan mengerjakan satu contoh soal dari pembahasan tersebut. Itu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan min 3. Maka kita masukkan rumus tadi yaitu X kuadrat min X1 ditambah X2 X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. X2 min X1-nya berapa? 2 plus min 3. Harus dikasih kurung min 3. X plus X1 dikali X2. 2 dikali min 3 sama dengan 0. X2 min 2 plus sama min jadi min 3. X plus 2 dikali min 3 min 6 dengan 0. Maka X kuadrat min 2 dikurang 3 dengan 1. Misalnya sini min 1 X plus min X kuadrat min sama min jadi plus 1X, yaitu X saja tulisnya, plus sama min jadi min 6 sama dengan 0. Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai membentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan persamaan kuadrat lainnya. Jika suatu persamaan kuadrat memiliki hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya, maka persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jika alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat baru yang dicari, maka untuk menyusun persamaan kuadrat dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya digunakan rumus sebagai berikut, yaitu X kuadrat min alfa ditambah beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Contohnya diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X2 min 5X plus 3 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya
A 2x1 dan 2x2, B berkebalikan dengan x1 dan x2, C x1 min 4 dan x2 min 4. Kita akan bahas satu persatu. Dari persamaan kuadrat x2 min 5x plus 3 sama dengan 0, hasil penjumlahan akar dan hasil perkalian akar sebagai berikut. Yaitu x1 plus x2, masukkan rumus pada pembahasan sebelumnya, yaitu min b per a. Min b-nya kita dapat min 5, maka kasih kurung karena dia min, per a-nya yaitu 1. Maka min ketemu min jadi plus 5 per 1 sama dengan 5. X1 dikali X2, yaitu masukkan rumusnya C per A sama dengan C-nya 3, A-nya 1, 3 per 1 sama dengan 3. Nah, di sini ada 2x1 dan 2x2, maka alfa ditambah beta sama dengan 2x1 plus 2x2 sama dengan 2 dikali x1 plus x2. Jika kalian melihat angka yang seperti ini, maka angkanya dikeluarkan dan ini dibuat seperti kurung. Seperti ini, maka 2 dikali x1 plus x2 tadi berapa kita telah cari, yaitu 5, maka sini masukkan 5, 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, alfa dikali beta sama dengan 2x1 dikali 2x2, 2 dikali 2, 4, x1 kali x2, maka x1 dikali x2 sama dengan 4, x1, x2-nya tadi berapa kita dapat? 3, maka di sini masukkan 3, 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, baru kita masukkan persamaan kuadrat yang baru. Rumusnya yaitu x kuadrat min alfa ditambah beta x tambah alfa dikali beta sama dengan 0. X kuadrat min A-nya tadi berapa? 10. 10 kali x 10x plus betanya yaitu 12. Nah, sini masuk 12. Dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yaitu x kuadrat min 10x plus 12 sama dengan 0. Selanjutnya yang B yaitu akar-akar yang berkembalikan dengan x1 dan x2 adalah 1 per x1 dan 1 per x2, maka A plus B-nya sama dengan 1 per x1 plus 1 per x2 sama dengan, ini samakan penyebutnya. Jika tidak ada angka, maka x1 dikali x2 sama dengan x1 dikali x2, x1 dikali x2. Penyebutnya sudah sama, baru kita x1 dikali x2 dibagi x1 sama dengan x2, x1 dikali x2 dibagi x2 sama dengan x1. x2 ditambah x1 sama dengan x1 ditambah x2 per x1 dikali x2. x1 ditambah x2 tadi kita dapat 5. Ya, maka kita tulis 5. Dan x1 dikali x2 sama dengan 3. Maka di sini kita tulis 3 dan kita dapat alfa ditambah betanya yaitu 5 per 3. Jadi ini masih ada hubungannya dengan penjumlahan dan perkalian akar yang lainnya. A dikali B sama dengan 1 per x1 dikali 1 per x2. Maka kalau perkalian pecahan tinggal atas kali atas, bawah kali atas. 1 kali 1, 1. x1 dikali x2, x1, x2. 1 per x1 kali x2-nya tadi berapa? 3. Maka 1 per 3 kita dapat. Nah, baru masukkan ke rumus x kuadrat min alfa ditambah beta x tambah alfa dikali beta sama dengan 0. Nah, x kuadrat min, tadi alfanya kita dapat 5 per 3x tambah betanya kita dapat 1 per 3 sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan yang 3 di bawah ini, maka dikalikan dengan 3. Jadi, x kuadrat dikalikan dengan 3 sama dengan 3x kuadrat min 5 per 3 dikali 3 sama dengan min 5x. 1 per 3 dikali 3 sama dengan 1 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat barunya adalah x3 kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0. Tuh. Kemudian yang C, x1 min 4 dan x2 min 4. Maka alfa ditambah beta sama dengan x1 min 4 ditambah x2 min 4 sama dengan x1 dikali x2, ini ditambah ya, x1 plus x2 min 4 tambah min 4 itu min 8. x1 plus x2-nya tadi kita dapat 5 kan di awal, maka masukkan 5 min 8, 5 dikurang 8 sama min 3. Kemudian alfa dikali beta sama dengan x1 min 4 dikali x2 min 4. Maka ini kalikan x1 dengan x2, x1 x2 min 4 kali x1 min 4 x2.
plus min 4 dikali min 4 sama dengan 16. X1, X2, min. Ini angka yang sama, maka keluarkan seperti pembahasan yang sebelumnya, yaitu 4, jadi 4. X1 ditambah X2 plus 16. Nah, X1, X2-nya tadi kita udah dapet 3 di depan. Min 4, X1 plus X2-nya tadi 5, maka masukkan 5. Plus 16, sama dengan 3. Min 4 dikali 5, 20, plus 16. 3 kurang 20 yaitu min 17 plus 16, maka min 17 plus 16 sisa min 1. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus persamaan kuadrat yang baru, yaitu X kuadrat min alpha ditambah beta X ditambah alpha dikali beta sama dengan 0. X kuadrat min A plus B-nya tadi berapa? Kita dapat min 3. A plus beta yaitu min 3. X tambah alpha dikali betanya tadi berapa? Kita dapat min 1 sama dengan 0. Maka X kuadrat min ketemu min jadi plus 3 kali X jadi 3X plus dengan min jadi min 1 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat plus 3X min 1 sama dengan 0. Di sini saya memiliki contoh soal untuk menentukan persamaan kuadrat baru dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X min 2 sama dengan 0. Nah, jika akar-akarnya 3X1 dan 3X2, maka step pertama yaitu kita harus mencari A, B dengan C-nya dulu, dan mencari penjumlahan dan perkalian akar-akarnya, yaitu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan min 2. Maka kita masukkan ke dalam rumus X1 ditambah X2, yaitu min B per A. B-nya yaitu 2, jadi min 2 per 1 sama dengan min 2. Maka X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya yaitu min 2, A-nya 1 dengan min 2. Nah, langkah selanjutnya kita tulis alpha ditambah beta sama dengan 3X1 ditambah 3X2. Karena ini sama-sama ini, maka langsung saja kita buat 3X1 ditambah X2. 3X1 plus X2-nya tadi kita dapat, yaitu min 2, maka di sini masukkan min 2. 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Lalu alpha dikali beta sama dengan 3X1 dikali 3X2. Maka 3 kali 3 9, sorry. X1 kali X2, X1, X2. Sama dengan 9. X1, X2-nya tadi kita dapat min 2. 9 dikali min 2 sama dengan min 18. Lalu kita masukkan ke dalam rumus persamaan kuadrat baru, yaitu S kuadrat min alpha ditambah beta X ditambah alpha dikali beta sama dengan 0. X kuadrat min alpha-nya tadi berapa? Alpha ditambah betanya yaitu min 6. Masukkan min 6 X plus alpha dikali beta kita dapat min 18. 18 sama dengan 0. Maka X kuadrat min ketemu min jadi plus 6X plus 6 min jadi min 18 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yaitu X kuadrat plus 6X min 18 sama dengan 0. Selanjutnya, jika diketahui akar-akar X1 min 2 dan X2 min 2, maka kita tulis alpha ditambah beta sama dengan X1 min 2 ditambah X2 min 2. Maka X1 ditambah X2 min 2 tambah min 2 sama dengan min 4. X1 plus X2 tadi kita dapat 1 X2-nya yaitu min 2. Maka kita tulis
Sini min 2, min 4. Min 2 dengan min 2, min 4. Maka min 6. Lalu alfa dikali beta sama dengan X1 min 2 dikali X2 min 2. Maka X1 dikali X2 sama dengan X1 dikali X2 min 2X1 min 2X2 plus min 2 dikali min 2 yaitu plus 4. Ini pakai kurung aja deh biar nggak bingung. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh X1 dikali X2, X1 dikali X2, X1 dikali min 2, min 2 X1, min 2 dikali X2, min 2 X2, min 2 dikali min 2 plus 4 gitu. X1 dikali X2. Kita tulis lagi. Nah, karena ini sama, maka kita langsung buat seperti plus 4. Maka X1 dikali X2 nya tadi kita dapat min 2 X1 plus X2 nya juga min 2 kan, plus 4. Maka min 2 dikalikan min 2 dikali min 2 sama dengan plus 4 plus 4 dengan min 2 plus 8. Min 2 plus 8 sama dengan 6. Maka kita masukkan rumus persamaan kuadrat baru, yaitu X kuadrat min alfa tambah beta X plus alfa dikali beta sama dengan 0. X kuadrat min alfa tambah beta tadi kita dapat min 6. Masukkan min 6 X plus alfa dikali beta tadi kita dapat 6 sama dengan 6. Maka X kuadrat ini kita mau menjadi plus 6 kali X 6X plus 6 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat barunya yaitu X kuadrat plus 6X plus 6 sama dengan 0. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai menyusun fungsi kuadrat jika grafiknya memotong sumbu X di X1,0 dan X2,0 serta melalui suatu titik tertentu menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik 2,0 dan 4,0 dan melalui titik 3,6. Grafiknya memotong sumbu X di titik 2,0, maka 2 ini yaitu X1 dan 4,0. 4 ini adalah X2 dan melalui titik 3,6, yaitu 3-nya X, 6-nya yaitu Y. Cari nilai A dengan mensubstitusi X1, X2, X, dan Y ke dalam rumus. Masukkan rumusnya, Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Maka Y-nya masukkan yaitu 6, sama dengan A, X-nya masukkan yaitu 3, min X1 yaitu 2, X-nya masukkan kembali yaitu 3, min X2-nya yaitu 4. Maka 6 sama dengan A, 3 kurang 2 yaitu 1, 3 kurang 4 yaitu min 1. Maka 6 sama dengan min A, atau A sama dengan min 6. Cari rumus fungsi kuadratnya dengan mensubstitusikan nilai A, X1 dan X2 ke dalam rumus. Jika pada tahap sebelumnya kita memasukkan nilai X, pada tahap ini kita hanya memasukkan nilai A, X1 dan X2, yaitu Y sama dengan A-nya kita sudah dapat min 6, dikali X min 2, dikali X min 4. Maka Y sama dengan min 6, itu kalikan X dikali X yaitu X kuadrat, X dikali min 4 yaitu min 4X, min 2 dikali X yaitu min 2X, min 2 dikali min 4 yaitu 8. Karena min ketemu min jadi plus. Y sama dengan min 6 dikali X kuadrat, yang ini min 4X, min 2X, maka min 6X plus 8. Maka Y sama dengan min 6 dikali X kuadrat, min 6X kuadrat,
min 6 dikali min 6x plus 36x, min 6 dikali 8 yaitu min 48. Di sini saya mempunyai satu contoh soal yang akan saya bahas sambil saya mengerjakannya. Itu ada tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu x di titik min 3,0 dan 1,0 serta memotong sumbu y di titik 0,6. Nah, min 3 ini adalah x1. 1 ini adalah x2. 0 ini ialah x dan 6 ini ialah y. Pertama-tama kita cari nilai A terlebih dahulu dengan mensubstitusi nilai X, X2, X, dan Y. Akan masukkan rumusnya yaitu Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Y-nya itu masukkan 6. A, X-nya yaitu 0. X1 yaitu min 3, X yaitu 0, X2 nya yaitu 1. 6 sama dengan A, min ketemu min jadi plus, 0 plus 3, makanya tulis kembali. 6 sama dengan A, 0 tambah 3 yaitu 3, 0 kurang 1, yaitu min 1. 6 sama dengan A, 3 dikali min 1 yaitu min 3. 6 sama dengan A dikali min 3 yaitu min 3A. Maka A sama dengan 6 dibagi min 3. Maka A sama dengan 6 dibagi min 3 yaitu min 2. Setelah itu, kita masukkan rumusnya kembali dengan mensubstitusi nilai A, X1 dan X-nya 2 saja. Y sama dengan A, X min X1 kali X min X2. Y sama dengan A-nya yaitu min 2, X min X1-nya yaitu min 3, X min X2-nya yaitu 1. Y sama dengan min 2, X min ketemu min jadi plus 3 yaitu X min 1. Y sama dengan min 2, ini kali silang X kali X yaitu X kuadrat. X dikali min 1 yaitu min 1X atau min X. 3 dikali X itu plus 3X. 3 dikali min 1 yaitu min 3. Y sama dengan min 2 X kuadrat min X plus 3X yaitu plus 2X min 3. Y sama dengan baru kita kalikan min 2 dikali X kuadrat yaitu min 2X kuadrat. Min 2 dikali 2X yaitu min 4X. Min 2 dikali min 3 yaitu plus 6. Maka fungsi kuadratnya adalah min 2X min 4X plus 6. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas menyusun fungsi kuadrat jika grafiknya memotong sumbu X dan melalui sebuah titik tertentu. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas menyusun fungsi kuadrat jika grafiknya memiliki titik puncak dan melalui sebuah titik tertentu, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A dikalikan X min XP dipangkatkan dengan 2 ditambah YP. Contohnya, tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak min 2,3 dan melalui titik 1, min 6. Titik puncak min 2,3.
yaitu min 2-nya XP, 3-nya adalah YP, dan melalui titik 1, min 6, satunya itu X, min 6-nya yaitu Y. Cari nilai A dengan cara mensubstitusikan nilai di atas ke persamaan. Maka kita tulis rumusnya Y sama dengan A dikalikan X min XP dipangkatkan dengan 2 ditambah YP. Masukkan nilai Y-nya yaitu min 6 sama dengan A X-nya yaitu 1, min XP-nya yaitu min 2 dipangkatkan dengan 2 ditambah YP-nya yaitu 3. Min 6 sama dengan A dikalikan 1, min ketemu min plus 2 dipangkatkan dengan 2 ditambah 3. Min 6 sama dengan A 1 tambah 2, 3 dipangkatkan dengan 2 ditambah 3. Min 6 sama dengan A 3 pangkat 2 yaitu 9 ditambah 3. Min 6 sama dengan A dikali 9, 9A ditambah 3. Nah, untuk mencari A, kita tinggalkan 9A sendiri dan 3 ini dipindah ruas menjadi min. Jadi, min 6, min 3 sama dengan 9A. Min 6, min 3 sama dengan min 9, sama dengan 9A. Maka 9A sama dengan min 9. A sama dengan min 9 dibagi 9, sama dengan min 1. Selanjutnya, kita substitusikan nilai A, XP, YP ke persamaan. Y sama dengan A-nya ganti dengan min 1 dikali X min XP-nya yaitu min 2 dipangkatkan dengan 2 ditambah YP-nya yaitu 3. Y sama dengan min 1 dikalikan dengan X min ketemu min plus 2 dipangkatkan dengan 2 ditambah 3. Y sama dengan min 1 dikalikan X dikalikan dipangkatkan dengan 2 yaitu X kuadrat. X dikalikan dengan 2, 2X, 2X dipangkatkan dengan 2, 4X. 2 dipangkatkan 2 yaitu 4 ditambah 3. Y sama dengan min 1 dikali X kuadrat yaitu min 1X kuadrat atau min X kuadrat saja. Min 1 dikali 4X yaitu min 4X. Min 1 dikali 4 yaitu min 4 ditambah 3. Y sama dengan min X kuadrat min 4X, min 4 ditambah 3 yaitu min 1. Di sini saya mempunyai satu contoh soal dan saya akan mencoba mengerjakannya sambil membahasnya. Nah, kita tahu bahwa 1 ini adalah XP, 5 ini adalah YP, min 1 adalah X, dan 1 adalah Y. Maka kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan A dikalikan X min XP dipangkatkan dengan 2 ditambah YP. Lalu kita masukkan nilainya. Nilai Y yaitu 1 sama dengan A dikalikan X-nya yaitu min 1. Min XP-nya yaitu 1 dipangkatkan dengan 2 ditambah YP-nya yaitu 5. 1 sama dengan A min 1 maka min 2 dipangkatkan dengan 2 ditambah 5. 1 sama dengan A min 2 dipangkatkan dengan 2 itu 4 ditambah 5. 1 sama dengan A dikali 4 yaitu 4A ditambah 5. Maka 5-nya jadi pindah ruas 1 min 5 sama dengan 4A. 1 min 5 yaitu min 4 sama dengan 4A. Maka A sama dengan min 4 dibagi 4. A sama dengan min 4 bagi 4 yaitu min 1. Kemudian kita substitusikan nilai A, Y, XP, dan YP. Substitusikan nilai A, XP, YP. Kita tulis kembali rumusnya Y sama dengan A dikalikan X min XP dipangkatkan dengan 2 ditambah YP. Y sama dengan A-nya yaitu min 1. X-nya tetap tulis saja. XP-nya yaitu berapa tadi? 1 dipangkatkan dengan 2 ditambah YP-nya yaitu 5. Y sama dengan min 1. X dipangkatkan dengan 2, X kuadrat, X kali 1. 1X pangkatkan 2 yaitu min 2X. Tambah 1 dipangkatkan dengan 2 yaitu 1 ditambah 5. Kita kalikan min 1 dikali X kuadrat yaitu min 1X kuadrat atau min X kuadrat saja. Min 1 dikali min 2X yaitu plus 2X.
Min 1 dikali 1 yaitu min 1 ditambah 5. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X min 1 tambah 5 yaitu plus 4. Sekian video pengajaran matematika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.